Dalam beberapa tahun terakhir, Australia mulai menunjukkan kegelisahan yang makin terasa terhadap perkembangan pesat Indonesia. Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Indonesia sebagai negara populasi terbesar keempat di dunia, dan perekonomian yang terus tumbuh stabil, kini tengah bertransformasi menjadi kekuatan besar yang tak bisa lagi dipandang sebelah mata, terlebih kawasan Indo-Pasifik yang strategis. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang konsisten di angka 5,9% per tahun, meskipun diwarnai tantangan internal, seperti korupsi, birokrasi, serta kecenderungan nasionalisme ekonomi, justru memperlihatkan daya tahan ekonomi yang jarang dimiliki oleh negara-negara berkembang. Ketegangan batin Australia terhadap Indonesia terekam dalam berbagai pernyataan para akademisi dan analis strategis. Salah suara-suara paling menonjol datang dari Profesor Hugh White, pakar strategi dari Australian National University, yang dalam tulisannya di majalah Australian Foreign Affairs menekankan bahwa Indonesia tidak hanya berpotensi menjadi kekuatan ekonomi dunia, tetapi kekuatan geopolitik yang mampu menantang posisi Australia di kawasan. Dalam pandangannya, Indonesia yang selama ini hanya dilihat sebagai negara tetangga dengan beragam masalah domestik, justru mulai menunjukkan tanda-tanda menjadi kekuatan regional yang nyata, bahkan dalam beberapa konteks dapat menghadirkan tantangan yang lebih besar daripada Tiongkok. Pandangan menarik karena selama Indonesia seringkali diremehkan oleh negara-negara barat, terlalu fokus pada kelemahan struktural dan kurang memperhatikan dinamika pertumbuhannya. Padahal jika mengikuti proyeksi berbagai lembaga internasional, seperti PwC dan McKinsey, Indonesia berpotensi menempati posisi keempat dan jajaran kekuatan ekonomi global pada 2050. Ini bukan sekedar ilusi optimisme, tetapi didasarkan pada tren demografi, konsumsi domestik, dan transformasi industri yang terus berkembang. Australia sebagai negara yang berbatasan dengan Indonesia, tentu merasa perubahan ini lebih dekat dan nyata dibandingkan negara-negara di barat. Apalagi, dalam sejarah kebijakan pertahanan, Indonesia seringkali diposisikan sebagai skenario konflik terdekat yang perlu diantisipasi. Namun, menurut Profesor White, pendekatan semacam ini sudah usang. Justru sebaliknya, jika Australia mampu melihat Indonesia sebagai mitra strategis yang sejajar, maka kerjasama bilateral dapat menjadi alat paling efektif dan menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik yang kini tengah berada dalam tekanan akibat ekspansi pengaruh Tiongkok. Kebangkitan Indonesia tercermin dari langkah-langkah diplomatik yang makin aktif dan tegas. Salah satunya, inisiatif bersama dengan India dalam menyuarakan pentingnya kawasan Indo-Pasifik yang terbuka dan berbasis aturan internasional. Indonesia mulai memainkan peran sebagai penentu arah, bukan sekedar pengikut kebijakan luar negeri negara. Dalam konteks, Australia tak punya pilihan selain mulai menyesuaikan strategi diplomasi dan keamanannya, terutama dalam memperkuat hubungan dengan Jakarta. Meskipun Indonesia tidak secara langsung terlibat konflik besar dengan Tiongkok di Laut Cina Selatan, namun ketegangan di wilayah perairan Natuna menjadi bukti bahwa Indonesia bukan pengecualian dari tekanan geopolitik. Insiden bentrokan kapal patroli Indonesia dengan kapal-kapal Tiongkok beberapa waktu lalu menjadi pengingat bahwa Indonesia punya kepentingan yang besar dalam menjaga kedaulatan maritim dan peran kawasan. Di tengah dinamika tersebut, para pengamat menyerukan agar pemerintah Australia segera mengubah pendekatannya terhadap Indonesia. Hubungan bilateral tidak boleh lagi dibatasi pada isu-isu sensitif, terorisme, atau penanganan pengungsi semata, melainkan harus diperluas ke sektor-sektor strategis lain, seperti pembangunan infrastruktur regional, kerjasama energi dan teknologi, pertukaran pendidikan, hingga diplomasi antar masyarakat. Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia sendiri secara resmi telah menyatakan bahwa Indonesia adalah mitra bilateral paling penting. Namun, pernyataan resmi tersebut harus diiringi oleh langkah-langkah nyata agar tidak berhenti sebagai retorika belaka. Dalam waktu dekat, Menteri Luar Negeri Australia dijadwalkan melakukan kunjungan resmi ke Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan strategis. Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi momentum penting untuk mengeser perspektif Australia dari kecurigaan menjadi kepercayaan. Hubungan yang saling menghormati dan menguntungkan di tengah ketegangan global yang makin kompleks. Data dari Lowy Institute 2021 menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Australia terhadap Indonesia mulai membaik. Skor kehangatan terhadap Indonesia naik menjadi 55 derajat, dan kepercayaan terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo meningkat signifikan. Meski begitu,
masih ada tantangan dan soal literasi publik. Sebanyak 20% warga Australia bahkan tidak mengetahui bahwa Jokowi, Presiden Indonesia. Ini mencerminkan adanya jurang pemahaman lintas budaya dan informasi yang perlu dijembatani melalui kerja sama media dan institusi pendidikan kedua negara. Duta Besar Indonesia, Australia, Christiarto Legowo, menyebutkan bahwa hubungan kedua negara kini sedang dalam masa terbaiknya, terutama sejak berlakunya Perjanjian Perdagangan Komprehensif (SEPA) pada 2020. Kesepakatan ini membuka peluang besar untuk kerjasama antar pelaku usaha, serta mendorong keterlibatan aktif sektor swasta dalam pembangunan kawasan. SEPA menjadi simbol bahwa hubungan Indonesia-Australia telah melampaui sekadar transaksi ekonomi dan mulai merambah ke aspek kemitraan regional yang saling menopang. Jika Australia saja mulai merasa terancam pula kebangkitan Indonesia, maka ini bisa dilihat sebagai validasi bahwa Indonesia memang tengah berada di jalur yang benar. Namun keberhasilan jangka panjang tidak bisa hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi atau kekuatan militer semata. Kekuatan sejati harus lahir dari tata kelola yang bersih, supremasi hukum yang kuat, birokrasi yang efisien, serta sumber daya manusia yang unggul. Indonesia harus terus memperkuat fondasi internal jika ingin memastikan perannya sebagai kekuatan global yang dihormati dan dipercaya. Sebagai perbandingan, Selandia Baru tetap menjadi negara paling disukai oleh warga Australia dengan skor kehangatan mencapai 87 derajat. Perdana Menteri Jacinda Ardern bahkan menjadi pemimpin dunia paling dipercaya oleh warga Australia dengan tingkat kepercayaan mencapai 91%. Angka-angka ini memberikan gambaran bahwa membangun citra dan reputasi internasional bukan hanya soal kebijakan luar negeri, tetapi juga soal etika kepemimpinan, konsistensi kebijakan, serta komunikasi publik yang efektif. Dalam menatap masa depan, Indonesia harus mampu memanfaatkan kekuatan barunya dengan bijak. Hubungan strategis dengan negara-negara, India, bahkan Amerika Serikat, dan Tiongkok, sekalipun, harus diarahkan pada kolaborasi, bukan rivalitas. Pemerintah, pelaku bisnis, akademisi, dan masyarakat sipil harus bersatu dan menyusun strategi pembangunan nasional yang progresif dan inklusif. Jika negara-negara lain mulai melihat Indonesia sebagai kekuatan baru yang patut diperhitungkan, maka tugas utama bangsa ini membuktikan bahwa kita layak memegang peran besar tersebut. Menjadi negara besar bukan semata PDB, kekuatan militer, tetapi juga tendang nilai, karakter, dan visi, memimpin dunia secara bermartabat dan berkelanjutan. Maka kini, saat momentum kebangkitan itu telah di depan mata, Indonesia harus bersiap tampil.